Berangkatnya malam, sampainya pagi. Cakep. Doa saya buat Robbani. Cakep. Teruslah maju dan menginspirasi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya tuh kalau ngelihat di belakang saya tuh, ya outbound itu berpikir anak-anak kita itu mandiri banget di kemudian hari. Karena dia tuh menaklukkan tantangan, menaklukkan ketakutan, nggak nyampe, menaklukkan khawatir jatuh, menaklukkan iketannya ini kuat apa enggak ya. Tapi hebatnya tuh teman-teman mampu menaklukkan rasa ketakutan itu tuh. Nah mudah-mudahan suatu saat kita kembali untuk bermain-main outbound. Kita rasanya udah kangen nih dengan sentuhan Pak Sawal ketika outbound, arahan Ayasar ketika ada anak yang keliru pakai karabiner, ya kan? Kemudian juga instruksi dari Pak Bahar ketika anak-anak mau memanjat, ya, dan juga ya makanan yang ibu-ibu guru telah siapkan. Kita kebayang tuh ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba izin share screen. Monggo. Silakan, Pak. Bisa, Pak? Ya, apakah sudah terlihat? Proses. Loading, Pak. Oke, loading. Apakah sudah terlihat saat ini? Sudah, Pak. Oke. Jadi insya Allah ya kita mulai dulu dengan tepuk wow keren. Wow, Oh, iya, keren. Wow, Wow, keren. Apa tepuk apa mantul, Pak? Tepuk mantul, Pak. Wow. Tepuk wow keren sudah, tepuk mantul. Betul, mantap Mantul, betul. mantap, Mantul. Sudah dipraktekkan belum ketika PJJ dengan anak-anak? Sudah. Udah. Alhamdulillah. Nanti kita punya 20 beragam tepuk, ya kan? Tepuk konsentrasi, tepuk apalagi tepuk semangat, macam-macam ya. Teman-teman pernah lihat gambar ini ya? Ini sebetulnya ada berapa hewan sih? 5. 5 ya. Yang Tikus, lain? kucing, anjing, keledai, gajah. Aku Oke, ngeliat yang 4. lain? Aku Ada ngeliat yang 4. hiu. Ada hiu. Iya, lihat. 7. Tuh. Ada ikan, ada gajah, Ada ada anjing, ada kucing, Apa ada dulu? tikus, terus ada ikan hiu, Ada ikan juga. Ada ikan Iya. hiu. terus Oh satu iya, lagi. ada ikan. Ini hiu nih hiu. Ini hiu ya. Ini kan hiu ya. Ada ular. Iya ada ular tuh Bu. Ular Ada mana? kecoa. bisa nyebutin 10. Ekornya ular. Ini ularnya. Oh iya. Belalainya tuh ikan. Ini apa nih? Ikan hiu. Lumba-lumba. Lainnya ikan hiu. Ini Matanya lumba-lumba. ikan, matanya ikan. Matanya ikan. Matanya Matanya ikan. Iya. Ini apa nih? Nih. Itu babi ya? Kura-kura. Kura-kura. Kura-kura burat no. Kura-kura. Ini apa nih? Keledai. 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 Ini. Anjing. Anjing. Ini. Kucing. Ini. Tikus. 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 Ekornya Kemudian- ular. Ekornya ular. Ekornya ular. Ular. Ini apa nih kira-kira nih? Nah itu Apaan sih? Laba-laba kan? laba-laba. Iya Pak, laba-laba Pak. Laba ada 10 ya? Oke. Oh, Jadi itu ada berapa laba-laba. tuh? Oh, satu lagi yang gede banget ini Laba-laba begitu. belum. Gajah. Gajah. Oke, guys. Saya bisa nyebutin 12. Apalagi? Ini apa nih? Soalnya lagi ada semut. Di belakang gajah. Di bawah kaki gajah. Ada semut. Sama di belakang gajah. Ada ayam. Ada semut, ada lalat. Nggak kelihatan di ya? kupingnya gajah. Oke, Di baik. samping gajah ada anak itik. Makasih banyak teman-teman ya. Oke, saya hapus dulu. Teman-teman, ikuti kata-kata saya ya. Ikuti apa yang saya katakan ya. Ya. Oke, ini pipi, Ini pipi. ini hidung, Ini hidung. ini dahi, Ini dahi. ini dagu. Ini Dagu. Keren. Tepuk tangan berarti masih konsentrasi, keren.
Baik, kita masih main ice breaking. Ya. Lanjutkan huruf terakhir menjadi sebuah kata bermakna yang ditentukan oleh peserta. Lanjutkan huruf terakhir dari sebuah kata sehingga menjadi kata baru sesuai yang diinginkan oleh si peserta. Oke, kita mulai dari saya. Nangka, nama buah. Maka huruf terakhir nangka dijadikan kata baru sesuai dengan keinginan saya. Maka saya tunjuk, lanjutkan huruf terakhir menjadi kata nama buah. Nangka, budui. Berarti K-nya atau A-nya? A-nya. Oh, apel. Apel. Silakan Bu Dwi lanjutkan ke guru lain dan tentukan Huruf kata belakangnya. baru Belakangnya aja. selain Apel. buah. Bu Herlin. Kata apa yang baru selain nama buah? Tadi kan saya nama buah. Oh, nama kota. Oke, nama kota dari huruf Depannya L, terakhir. Depannya L, depannya L. Silakan Bu Erlin. Yang lain diam. Lontong sayur. Lontong sayur. Ada nama kota. L banyak L. Oh ya, nama kota Lembang. Lembang. Iya, itu Oke, bisa. betul. Lanjutkan Bu Herlin, nama lain dari huruf terakhir Lembang menjadi kata apa yang Bu Herlin inginkan? Lembang tuh G apa Eng? G. G. Makanan, Bu Indah. Nama makanan Bu Indah. Banyak. Banyak. Gado-gado. Lanjut Bu Indah. Oke. Nama apa? Dari O ya. Nama Dari G. O itu nama benda, silakan Pak Bahar. Nama benda. Dari O. Ondel-ondel. Obeng. 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 Pak Bahar. Pak Bahar, ayo Pak Bahar. Sekarang Pak Bahar, silakan sebut satu nama. Kata apa? Melanjutkan Dari huruf O. terakhir. Tadi nama benda ya? Iya, Iya. dari O. Obeng berarti huruf G. Silakan lanjut. Oke. Garpu. Garpu. Udah. Belum Pak Bahar belum jawab tadi. Oh, baru dah. Bapak Bahar jawab obeng. Oh, udah. Abang kasih tebakan. Ya, Pak Yang Bahar belakangnya G. silakan ke guru lain. Oh, ke guru lain. Terakhirnya G. Awalannya G. Oh iya, awalnya G. Ya Allah. Ya Maksudnya- Allah. Maksudnya dikatai huruf terakhirnya yang diambil sebagai huruf awal dari Ya, obeng. betul. Gitu kan? Betul. Nama buah udah, Saya nama ke kota Ayasan. udah, Ayasar, huruf nama G. benda udah, nama kota Apa udah. hurufnya? Nama artis. Nama artis. Nama artis. Jos Rudi. G. G. Iya, Jos Rudi. Gue Rudi. Oh. Berarti ya. Rudi. Lah, saya dilawan. Habis 17-an. Pecinta layar tancap mah tau lah. Iya. Kirain Habis Gading 17-an, Bu. Martin. Silakan Ayasar, masih ada yang belum? Iya, ada yang lain. Berarti George sebutin Rudi. nama salah satu virus di dunia. Nama salah satu virus di dunia. I. Huruf Dari I. I. Virus Pesawat. belum habis. I. Pasal diketawa. Virus corona. Virus corona. Ih, virus corona. Infeksi malaria. Iya, tangkap itu. Pak Imran, Mantap. Pak Syawal ditanya, Pak. Oh iya betul ya lupa. Dia udah pengen mau ditanya Pak. Iya. Tahu. Dan mau Nanya Nggak membantu, sabar dia membantu. Pak. Takut nggak Sekedar ditanya. membantu, sekedar membantu Pak Syawal. Silakan Pak Imron. Siapakah penerusnya? Infeksi apa tadi tuh? Malaria. Infeksi malaria. Berarti A. Huruf terakhir menjadi sebuah nama. Nama apakah yang Pak Imran inginkan? Nama penyakit itu, Pak. Ditujukan Tahu lagi. kepada siapa Pak Imran? Mungkin saya Bentar, coba saya lihat dulu di sini ya. Mas Awal tadi kan belum jadi jawab tuh. Oh iya Pak Soalnya- Syawal, iya Pak Iya, Syawal. diambil Pak Iya.
Iya betul Pak Syawal. Oke, Pak Sawal silakan. Sebutkan nama anak hewan dari A. Anak hewan. Anak hewan ya hewan. Gimana sih Pak Imran ya? Gampang tahu. Contoh. Anak A. anjing, Anak anak kuda, itik. anak kerbau. Bukan ada punya nama semua dibuat. Anak entok. Anak bebek. Pak Karena Imran. anak kuda namanya gudel. Oke, Pak Anak sapi namanya Imran. bedek. Iya, Anak kalau anak kuda ayam namanya nil. pitik. Yang fix apa Pak Iya, Imran? Dan Silakan. anak anjing cirik ya, Sar. Iya. Anak nangka namanya gori. Iya, bener. Di bawah Silakan, Gori Pak ya, Imran. Sar, teh babal. Oke. Bubble. Dari A sebutkan Bubble. nama buah. Nama buah. Dari ada apa, Pak? Pak Syawal selain apel. Tadi udah disebut. Anggur. Anggur. Oke. Biasa aja dong. Anggur. Biasa Pak kali. Sawal masih ada yang Anggurnya. belum. Silakan lanjut Pak Sawal. Ada 2 lagi kalau tidak salah yang belum. R Silakan. berarti ya? R. Anggur. R kan? Silakan. Ya. Nama planet ada nggak? Oke, nama planet yang dimulai dengan huruf terakhir anggur. Silakan. Siapa yang dituju? Pak Hartono, saya izin ke toilet dulu sebentar ya Pak. Yang belum Oke. siapa? Yang belum siapa? Yang belum. Ayo siapa? Ayo. Oh, ada guru era ya? Parah belum? Bu Farah, Bu Farah. Bu Farah. Apa? Planet ya? Yang Ya, hurufnya Planet. R. 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 Awalannya R. Ya. Awalnya R. Kayaknya kalau planet baru tahu kalau awalan R. Adakah? Ada nggak? Ada. Tidak ada. Ada. Adanya kan Merkurius, Mars, Venus, Jupiter, Uranus, Neptunus. Nggak ada R. Saturnus? nggak Nggak ada. ada. Nggak Nggak ada. ada. Oh, Kalau nggak ada. planet. Ada planet Ya. baru, planet Retno. Cari yang lain, Pak Sawal. Nama Yang masjid. lain, Pak Syawal. Bu, nama masjid ya, masjid. Nama Namanya masjid. R. Ya. Masjid Ar-Rah. Itu A ya. Masjid. Tadi dulu. Masjid apa? R. Awalannya R ya? Ya. Nama negara, Bu, negara. Oke, diganti. Oh, nama negara. Oke, Lalu kalau nama huruf negara terakhir anggur. R. Rusia. Ya. Ya. Oke, terakhir Bu Terakhir Farah. Kepada Bu siapa yang belum? Bu Indah ya. Bu Indah udah belum Bu Indah? Udah. Oh, udah. Bu Retno udah. Oh, ya terakhir Bu Belum, Retno. Retno belum. Ya. Bu Retno. Yang susah-susah ya. Nama negara Bu. Amerika. Oke. Oke. Tepuk tangan. Yeay. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Kita lanjut. Nah, teman-teman, jangan lupa protokol kesehatan sebab Profesor Muhammad Mutawalli Asy'arawi, salah satu ulama dunia yang wafat di tahun 1998 itu pernah berkata, al-malu huwa adna darajati rizqi. Jadi harta itu rezeki yang paling rendah. Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan rezeki menurut beliau. Yang paling rendah itu harta. Sebab harta bisa membuat pemiliknya masuk neraka jika cara memperolehnya dengan korupsi, dengan kezaliman, ya. Kemudian al-afiyah a'la darajati rizki. Adapun kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi. Alhamdulillah teman-teman, kita diberikan oleh Allah kesehatan, itu rezeki yang paling tinggi. Kemarin bayangkan tuh, Bu Retno, makanan favorit Bu Retno apa? Apa ya? Gudeg. Tuh, kemarin saat isoman, Bu Retno dikasih gudeg nggak mau. Perutnya nggak mau. Nggak mau diajak untuk, ayo makan yuk nih, gudeg nih makanan favorit. Iya. Ternyata memang ketika seseorang itu sakit, dicabut nikmat sehatnya. Maka teman-teman, alhamdulillah luar biasa, penyintas seperti Bu Retno luar biasa, tetap semangat. Kita doakan COVID selamanya tidak lagi datang kepada kita, Amin. diri kita dan keluarga kita, serta orang-orang yang terkasihi. Sebab kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi.
Kemudian teman-teman ternyata ada lagi ya, sholahul abna'i afdalu anwa'ir rizki. Ternyata anak yang soleh rezeki yang paling utama. Alhamdulillah kita doakan ya anak dan keluarga dari Pak Agus, Bu Retno, soleh-solehat, anak bapak dan ibu soleh-solehat, anak-anak robani soleh dan solehat, karena ternyata anak yang soleh itu rezeki yang paling utama. Kemudian ternyata teman-teman waridho rabbil alamin fahuwa tamamur rizqi. Adapun ridho Allah adalah rizki yang sempurna. Teman-teman, mudah-mudahan aktivitas kita di Robani ini membuat kita mencapai ridho Allah dan Allah menyempurnakan rezeki kita. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, teman-teman, tidaklah sepatutnya seseorang merasa aman tentang dua hal, yaitu kesehatan dan kekayaan. Benar-benar ya teman-teman ya, kesehatan yang kita udah jaga betul protokol kesehatan. Tapi tetap aja tuh ada yang kena COVID, ada yang kena flu biasa. Kita udah wanti-wanti protokol kesehatan ini ketat banget, green therapy ketat banget. Tapi memang teman-teman ya, COVID luar biasa ini ya. Kata pakar, kalau COVID ini seluruh dunia dikumpulin, maka dia tidak lebih dari teman-teman seperti tempat bir brand. Ya, minuman kalengan tuh. Iya, Seperti susu itu. beruang. Ya, susu beruang sebanyak itu. Yaitu saking kecilnya virus. Dan teman-teman, mari kita juga tetap merasa khawatir dengan kesehatan dan kekayaan kita. Ya, baik cara memperolehnya maupun cara kita untuk menggunakannya. Ya, baik, teman-teman. Pagi ini kita mau mengasah, ya, menyegarkan kembali tentang aktivitas utama kita. Sebab jika sekolah adalah wujud pendidikan, entitas pendidikan, maka memaknai pendidikan adalah intisari kegiatannya. Jadi teman-teman, aktivitas kita di sekolah Robani, maka inti kegiatannya adalah memaknai seperti apa aktivitas kita. Teman-teman, ada definisi yang cakep banget dari Undang-Undang Sisdiknas. Ya, cakep banget. Ya, menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, ini biasanya teman-teman kalau yang pengen mengambil sarjana pendidikan pasti nih definisi ini masuk di dalam pengantar skripsi kita ya. Atau yang tidak mengambil SPD namun penelitiannya tentang pendidikan pasti mengambil definisi ini. Teman-teman, menurut undang-undang bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Ternyata teman-teman, definisi yang cakep ini nih memuat 5 hal. Jadi definisi yang cakep ini memuat 5 hal tanpa harus menambah kata-kata lain, diksi-diksi baru atau pilihan kata baru. Karena di dalam satu definisi ini memuat skop atau ruang lingkup, memuat strategi atau teknik cara, memuat approach, pendekatan, memuat fokus, dan memuat targeted karakter. Nah, teman-teman, coba menurut teman-teman, ya, coba menurut teman-teman ditulis di chat, ya, mana yang scope, mana yang strategi, mana yang approach, mana yang fokus, mana yang targeted karakter. Kita akan bahas itu. Ya teman-teman, diskusi bersama, monggo silahkan. Dari definisi itu, scope yang manakah yang scope, strategi yang manakah yang strategi, approach yang manakah yang approach, fokus yang manakah yang fokus, targeted karakter yang manakah dia. Silahkan teman-teman, ya.
Kita lihat skup. Yang mana ya kira-kira skupnya? Silakan bisa di-chat. Skupnya adalah kata ini dan ini. Serta itu misalnya. Salah nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Strateginya adalah ini. Approach-nya adalah ini. Ya. Karena apapun bentuk sekolahnya, baik dia informal, formal, sekolah yang bergedung, sekolah yang alam seperti kita, definisi ini termaktub di dalam undang-undang sehingga berlaku secara keseluruhan. Mungkin ketika di kuliahan ini nggak dibahas secara khusus ya. Namun ternyata kalau kita pelajari lagi 5 hal sekaligus. Ya. Dan kalau 5 hal ini teman-teman kita pahami, dalami, rasanya kita akan terbimbing bahwa intisari kegiatan kita selama di dunia pendidikan berada dalam on the track. Ya. Apakah sudah? Oke, kita lihat. Skup, keagamaan, kekuatan spiritual. Baik, ada lagi? Apakah skupnya? Apakah strateginya? Saya coba bagi. Oke, skup adalah usaha sadar dan terencana, karakter, akhlak mulia, pengendalian diri. Oke. Mana lagi? Siapa lagi yang berpendapat? Silakan teman-teman sambil berpendapat menyiapkan minuman segar, minuman hangat, snack-snack juga boleh ya. Karakter, kepribadian, kecerdasan, pengendalian diri. Oke Bu Indah, thank you. Tadi Pak Imron, oke Bu Retno, mantep. Ada lagi? Bu Herlin, Bu Farah, belum nampak. Bu Dwi. Bu Dwi udah balik lagi kan dari ke belakang tadi? Silakan, Pak Bahar, Ayasar, Pak Syawal. Pak Syawal kemarin deskripsinya masuk nggak ini Pak Syawal? Tidak, Pak. Oke. Skup, ruang lingkup, ya, cakupan pembicaraan. Kalau dalam matematika apa namanya? Himpunan, ya, semesta pembicaraan. Bu Erin aktif mengembangkan dirinya, oke, target, siap. Jadi ini yang disepakati oleh pemerintah dan seluruh anggota dewan. Lahirlah Undang-Undang Sisdiknas yang sudah berusia 17 tahun. 2003 ya 17 tahun, 18 tahun lah ya. Bu Farah, targeted karakternya adalah kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia. Oke. Ada lagi yang berpendapat teman-teman? Belum nampak nih chat dari Pak Bahar, chat dari Ayasa. Oke, Bu Indah sudah targeted keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Oke, good. Bu Dwi, Ayasar, Pak Bahar. Oke, Pak Syawal, karakter, kepribadian, kecerdasan, skop, suasana belajar dan proses pembelajaran, fokus mewujudkan suasana belajar. Oke, good teman-teman, terima kasih. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Itu ada Bu Ferry, Bu Sri Pak. Oh ya, selamat datang Bu Ferry, Bu Sri. Doa saya untuk Bu Sri dan Bu Ferry senantiasa berkah, selalu sehat, terhindar dari penyakit berbahaya dan
termasuk COVID-19. Saya turut berbelasungkawa atas wafatnya Bapak Lutfi, Dekopas aja. suami dari Bu Intan Iya, bisa ya. kan? Oke, Tuh, Bu Ferry. sama kan sama saya? Pak Syawal, oke, Assalamualaikum, fokusnya. makasih banyak. Keren nggak? Ya, makasih juga. Pak Bahar menulis karakter pengendalian diri, Pak Syawal fokus. Oke, teman-teman kita bahas ya. Nah, ini dia nih. Tuh, ini dia. 3 hal dulu kita bahas. Scope, strategi, dan approach. Ya, scope adalah ruang lingkup. Jadi kalau kita bicara pendidikan, maka scope-nya, ruang lingkupnya adalah, tadi sudah betul, usaha sadar dan terencana. Tepuk tangan buat Pak Imron. Ya, yeay. Jadi teman-teman, kita bicara pendidikan di Robani, dimanapun kita berada, maka pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Jadi usaha sadar, nggak boleh ketika kita di dunia pendidikan, terlibat dalam dunia pendidikan, kita melakukannya nggak sadar. Apalagi pingsan, apalagi di alam bawah sadar, apalagi di bawah sampai mimpi. Jadi pendidikan itu usaha sadar. Artinya dia ikhtiar yang sengaja kita lakukan. Kalau visi Robani menjadikan anak-anak generasi Robani itu kita lakukan dengan sadar banget, ya, bukan setengah sadar, ya, apalagi ngigo gitu, ngigo, jadi enggak, ya. Jadi itu usaha sadar, bareng-bareng sadarnya, jangan satu sadar, yang lain setengah sadar, ya, jangan bareng-bareng sadarnya. Apakah cukup dengan usaha sadar? Ternyata usaha sadar yang seperti apa yang memastikan bahwa pendidikan yang kita lakukan sudah benar. Ternyata usaha sadarnya harus terencana. Jadi teman-teman, ya, kalau dalam ilmu kerja tuntas, maka dia harus menggunakan manajemen. Kalau kerja cerdas, menggunakan IQ. Kerja mawas menggunakan EQ, emotional quotient. Kerja ikhlas menggunakan spiritual quotient. Ya, kerja keras menggunakan physical quotient. Tangan, kaki, ya kan? Begitu teman-teman, ya. Kerja tuntas menggunakan manajemen. Maka ya, level 1 manajemen terendah adalah, ya, teman-teman, apa, ya, kalau dalam bahasa manajemen itu tulis apa yang kamu rencanakan. Enggak. Ya. Libur. Write your Tadi. plan your work, ya kan? Ya. Jadi teman-teman tulis apa yang mau dikerjakan. Kerjakan apa yang ditulis. Ya. Itu yang level 1 teman-teman. Ya. Jadi apa yang mau kita kerjain, kita rencanakan. Plan your work. Work your plan. Ya. Plan your work. Berarti terencana banget. Mana yang jangka pendek, mana yang jangka menengah, mana yang jangka panjang. Kemudian yang jangka pendek 1 tahun itu biasanya kita turunkan per semester. Per semester kita lanjutkan per bulan. Dan aktivitas hari ini adalah bagian dari terencananya kegiatan kita. Sehingga kegiatan bulanan. Itu bagus teman-teman, ya. Kemudian nanti jangka menengah seperti apa? 3 sampai 5 tahun. Dan nanti jangka panjang, 5 tahun yang akan datang. Seperti apa MI Alam Robani 5 tahun yang akan datang. Jadi teman-teman terencana. Plan your work, work your plan. Orang yang merencanakan saja teman-teman, belum tentu dia berhasil. Apalagi yang tidak direncanakan, nggak berhasil. Kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita generasi Robani yang cerdas, kreatif dan mandiri, memang kita harus merencanakan teman-teman. Nggak bisa simsalabim.
Maka level 2 setelah work your plan, plan your work adalah do the best, ya, kerjakan yang terbaik. Ya. Kenapa teman-teman? Karena kata almarhum Buya Hamka, ya, kalau yang namanya kerja, kerbau juga kerja. Kera juga kerja. Kerbau di sawah kerja dia, membantu petani. Kera di hutan juga kerja dia. Kalau enggak, dia bisa mati. Nah, manusia juga begitu. Namun teman-teman, kita harus berbeda dengan hewan. Kerja kita adalah kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja mawas, kerja keras, kerja sama, teman-teman. Ya, jadi itulah skop usaha sadar dan terencana. Dalam perjalanan teman-teman, plan sudah kita lakukan, maka do, kita kerjakan. Kalau sudah plan, do, maka ya check action, ya. Kita kerjakan dan kita tindak lanjuti. Jangan sampai plan do CA-nya adalah cancel again. Jangan. Plan do cancel again. PDCA, plan do cancel again. Enggak. Ya. Teman-teman. Ya, ada slogan dari sebuah sekolah. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Maka teman-teman, usaha sadar dan terencana menyebabkan kita menjadi orang yang pandai berikhtiar. Sebab berbagai sekolah pasti melakukan usaha sadar dan terencana. Kita kepengen usaha sadar dan terencana kita efektif, produktif, dan efisien. Yang kedua, strategi. Gimana strategi yang harus kita lakukan agar usaha sadar dan terencana itu berhasil? Maka strateginya teman-teman ada 2. Yaitu apa? Yang saya garis bawahi, underline. Strategi kita, teknik kita, cara kita adalah suasana belajar dan proses pembelajaran. Maka apakah strategi kita selama ini udah benar? Yakni mewujudkan suasana belajar dan mewujudkan proses pembelajaran. Apakah konsep sekolah alam sudah benar? Ya, dalam mewujudkan suasana belajar. Teman-teman, ya, semestinya kalau kita adalah guru di sekolah alam, ketika kita dikasih sebuah daun, maka daun itu bisa menjadi sarana agar anak bisa belajar dari sehelai daun. Ya, dari ranting pohon, dari buah pisang, dari apa lagi? Akar ya bisbul. Maka teman-teman, strategi kita adalah mewujudkan suasana belajar. Apa itu teman-teman? Pastikan bahwa ketika anak-anak belajar, suasana belajarnya mendukung. Maka teman-teman pastikan ketika PJJ, jangan dulu masuk ke dalam belajarnya, cek dulu suasana belajarnya. Adakah mereka udah mandi belum? Udah sikat gigi belum? Udah berwudu belum? Udah sarapan apa belum? Jangan sampai mereka bau jigong. Jangan sampai mereka masih belum istinja. Jangan sampai mereka belum merapikan tempat tidurnya. Maka teman-teman sebelum PJJ cek dulu. Jangan sampai mereka lupa baca doa sebelum belajar. Itu suasana-suasana belajar. Jangan sampai mereka ngezoomnya di dekat WC. Ngezoomnya di tengah jalan. Karena kalau di tengah jalan ngerepotin. Jadi teman-teman, strategi, teknik, cara yang kita lakukan adalah mewujudkan suasana belajar. Cek dulu kesiapan mental, kesiapan rohani anak-anak kita. Karena itu penting teman-teman. Jadi sama pentingnya nih ketika anak-anak mau grand terapi, dia harus disiapkan dulu nih suasana batinnya. Siap apa enggak? Alat-alatnya udah dicek apa belum? Ikatannya udah oke apa enggak? Apalagi kalau mau outbound. Jadi teman-teman, strategi kita adalah cek suasana belajarnya udah terwujud belum. Apakah PJJ, Al-Quran diharuskan membawa buku? Maka cek.
Ya, adik-adik, bukunya mana? Coba tunjukkan di video. Yang kedua, teman-teman, setelah kita strateginya udah benar, mewujudkan suasana belajar, maka yang kedua, strategi kedua adalah mewujudkan proses pembelajaran. Jadi teman-teman, perencanaan yang baik, insya Allah hasilnya baik. Tetapi perencanaan yang baik, belum tentu hasilnya baik, bisa juga gagal. Apalagi kalau tidak merencanakan. Maka teman-teman, strategi ini penting. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Agar berhasil tujuan pembelajarannya teman-teman, proses pembelajaran kita, lakukan 2I 3M. Coba tulis di chat, berapa I teman-teman? 2I 3M. Ya, 2I 3M. I pertama adalah interaktif. Apakah proses pembelajarannya udah interaktif belum? Yang dimaksud interaktif ini maknanya ada 3. Yang pertama, apakah sudah ada komunikasi guru dengan siswa dan siswa dengan guru? Maka dicek PJJ-nya, dicek grand terapinya, cek konsentrasinya udah terhubung belum? Cek udah terkoneksi apa belum? Interaksi. Interaksi yang kedua adalah siswa dengan siswa yang lainnya. Baik dalam green therapy maupun dalam PJJ. Cek. Kalau perlu kasih kesempatan. Coba Hanif, kamu menyapa Tuti. Coba. Zulkifli, kamu menyapa Hanum. Coba Anissa, kamu tanya Putri. Putri udah sarapan belum? Nah, jadi antar mereka bisa saling interaksi. Coba ada game nih. Ya, kamu tulis di chat ditujukan kepada kawanmu. Nanti kawanmu yang menjawab pertanyaan yang kamu berikan. Nah, itu berarti chat private chat, ya kan? Obrolan khusus. Nah, teman-teman, interaksi yang ketiga adalah interaksi siswa dengan sumber belajar. Nah, pastikan teman-teman kan sudah meminta orang tua beli buku. Bukunya dipakai, bukunya digunakan. Anak-anak belajar dari bukunya, baik buku cetak ataupun LKS ataupun yang dari worksheet teman-teman. Itulah interaktif. Ya. Itu proses pembelajaran. I kedua, inspiratif. Inspiratif. Maknanya adalah apakah pembelajaran yang teman-teman lakukan menggugah anak-anak. Inspiratif itu menggugah. Menggugah anak-anak enggak ya untuk mau bertanya, mau mencoba, mau mengusulkan jawaban, mau berpendapat, mau berkomentar, mau menulis di chat. Inspiratif. Apakah pembelajarannya udah mencapai tujuan pembelajaran belum? Ya, teman-teman, inspirasi. 3M. M yang pertama adalah menyenangkan. Pastiin teman-teman, jangan sampai pembelajaran teman-teman, green therapy teman-teman membuat anak stres. Kencing di celana akibat stres, ketakutan, atau kekhawatiran. Dia benci banget sama pelajaran ini sehingga stres. Kalau udah stres tuh selain keringat besar, keringat kecil, bisa pipis di celananya. Nah, pastiin jangan sampai proses pembelajaran kita menakutkan. Sebaliknya harus menyenangkan, happy teaching. Nah, teman-teman harus happy teaching. M yang kedua, memotivasi. Ya, memotivasi, membuat anak semangat belajar. Nah, jadi teman-teman pastiin kata-kata diksi kita, diksi yang positif. Kemudian pikiran kita positive thinking. Sehingga kita akan memotivasi mereka secara positif pula. Ya, positivity motivation, memberikan motivasi yang positif. Bahwa tidak ada anak yang bodoh.
tidak ada anak yang bego, tidak ada anak yang pandir, yang ada adalah anak yang mengalami hambatan belajar, slow learner. Semua anak-anak cerdas dengan potensi kecerdasan yang Allah sudah berikan kepada mereka, yang oleh Howard Gardner disebut multiple intelligence. Dan M yang ketiga adalah menantang. Artinya potensi diri siswa. Nah, teman-teman, anak-anak kita pasti punya gaya belajar masing-masing. Ada visual, ada audio visual, ada kinestetik. Maka tantang mereka dengan memaksimalkan gaya belajar mereka, baik melalui green therapy maupun PJJ. Itulah dua strategi penting, yakni mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Kita lanjut, approach. Hanya ada satu pendekatan terbaik dalam pendidikan kita di Indonesia, yaitu apa teman-teman? Peserta didik secara aktif. Itulah kata kunci pendekatannya, student center. Merdeka belajar bermakna student center. Pembelajaran berpusat pada siswa. Maka teman-teman, setiap siswa punya potensi diri, kenali potensi mereka. Mana yang cerdas bahasa, mana yang cerdas kaligrafi, mana yang cerdas Quran, mana yang cerdas matematik, mana yang cerdas bicara, mana yang cerdas olahraga. Macam-macam kecerdasan itu teman-teman. Maka peserta didik secara aktif itulah approach-nya. Jangan teacher center. Ilmu tidak melulu dari kita. Mereka bisa literasi, pengetahuan melalui Google. Nah, teman-teman, pastikan approach kita adalah peserta didik secara aktif. Kita belajar cepat, cek di Google. Bagaimana caranya agar siswa belajar secara aktif? Dulu disebut CBSA, cara belajar siswa aktif. Jangan sampai membuat apa? Catat buku sampai habis. Nah, jangan ya. Maka kasih kesempatan teman-teman dalam PJJ dan green therapy anak mencoba. Kasih kesempatan anak bertanya. Berikan tantangan agar anak mencoba. Oke. Jadi teman-teman, seperti kumis kucing. Di Robani masih ada nggak Yasar? Pohon kumis kucing? Masih ada di bawah, Pak. Alhamdulillah. Yang sering mendorong teman-teman yang namanya sekolah alam tidak boleh ada tanaman yang mati. Setuju teman-teman? Setuju. Nah, kumis kucing. Ya, jadi yang mana skupnya teman-teman? Saya panas. Teman-teman, yang mana skup ruang lingkup yang tadi? Usaha sadar dan terencana. Jadi teman-teman, begitu juga Allah menakdirkan tanaman kumis kucing. Tidak mungkin Allah langsung tiba-tiba memunculkan kumis kucingnya yang berwarna putih itu. Sebelum adanya akar, adanya batang, adanya ranting, adanya dedaunan. Yang kedua, usaha sadar dan terencana. Enggak mungkin simsalabim Allah menciptakan kumis kucing. Yang kedua, bagian mana yang strategi? Ada dua juga teman-teman. Bagian mana yang strategi teman-teman? Tadi skupnya usaha sadar dan terencana. Strateginya ada dua. Untuk mewujudkan apa yang kita wujudkan? Dua hal. Suasana belajar dan proses pembelajaran. Yes, good. Proses pembelajaran. Wow, keren. Wow, keren. Teman-teman, kalau kumis kucing, media tanamnya nggak dikasih air, mati nggak dia? Mati. Itulah suasana yang perlu dipikirkan di sekitar kumis kucing. Kalau nggak ada air, mati dia. Begitu juga anak-anak kita. Kemudian, proses pembelajaran. Kalau coba kita lihat deh.
kumis kucing. Kumisnya kita copot. Kumis kucing, kalau kumisnya kita copot, apa yang terjadi? Sakitan, Pak, dia. Kesakitan. Tumbuh lagi nggak kumisnya? Kumis kucing kalau dicopot jadi kucing doang, nggak pakai kumis. 100 Bu Dwi. Ya Allah. Kenapa? Kalau kita Biar makan imun, Pak, sate biar imun. harus ada es. Kenapa Pak? Diulang. Kenapa kalau kita makan sate harus ada es? Kalau enggak, Yalah, ate ini. masa Ate ate lah. jadinya? Kalau enggak jadi ate. Jadinya ate. Ya. Gimana? Teman-teman, Lucu deh Pak Hartono. Biar imun. apa yang menjadi approach? Apa yang menjadi pendekatan agar tumbuh dengan baik kumis kucing ini? Adalah pendekatan alami bagi tumbuhan kumis kucing. Ya, begitu juga anak-anak kita, approach kita apa? Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan apa? Suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif. Nah, pendekatannya satu, peserta didik secara aktif. Jadi teman-teman, yang aktif itu teman-teman. Yang aktif itu murid-murid kita. Jadi pembelajaran kita yang aktif itu anak-anak. Biarkan anak-anak lelah dalam belajar, karena dari belajar itu anak-anak tumbuh menjadi matang, menjadi mandiri, menjadi kreatif, teman-teman. Ya, pendekatan siswa yang aktif. Ya, nah teman-teman, maka kita juga harus menjadi guru yang kreatif, teman-teman. Ya, mari kita lihat. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, ini teman-teman, apakah sudah terlihat? Kelihatan ya? Proses. Pernah lihat? Nih, Belum Pak. Belum Pak, itu Iya stop masih folder stop aja. ini dulu Pak. Stop share dulu Dinyalain Pak. dulu Pak videonya. Nah, videonya dinyalain dulu. Baru habis stop baru share screen lagi. Baru Ya. di-share. Nah. Ya, oke. nih. Enak banget. Itu buah apa tuh? Apel cherry. Tomat. Tomat cherry. Sama cherry. Dibentuk dengan tusuk gigi. Strawberry. Ini bisa-bisa satu porsinya 5.000. Wow. Ya, bunga mawar. Ini apa ini? Sosis. Oh, sosis. Sosis bentuk love. Oh, boleh juga nih. Dikasih saus. Wow. Antara ketimun dan wortel terhubung dia. Jadi apa? Menjadi apa, Kak? Plok. Jadi bunga. Iya. Oh, jadi bunga. Iya. Jadi Jadi dengan bunga. sayur ya. Sosis charm yang ada di Indomaret Jadi love. atau di Alfamaret dikasih telur mata sapi. Iya. Keren. Jeruk Jadi love. Oh. Dia lagi jatuh cinta ya, love mulu dari tadi. Love mulu deh ya. tadi. Ini satu porsinya bisa 5.000. Parah jam berisik. Oh, mantap. Bu Indah pernah buat ini, Bu Dwi, Bu Farah, Udah Bu pernah, Erlin. Belum pernah. Bu Farah apa itu? Pernah Pak saya. Nah, alhamdulillah. Gak nanya situ, gak nanya. Perhatikan, satu apel ini bisa 10.000 loh. Iya. Karena teknisnya yang susah. Ya waktu itu 25 Pak. Farah besok jadi bikin gak tuh? Aku mau bikin buat Bu Erin aja sama Bu Dwi. Oh iya, oke Bu Farah. Oke, baiklah. Itu buah semangka berdaun sirih tuh. Oke, tepuk tangan. To buy one get one Bu namanya. Keren. Oke, teman-teman. Nanti videonya kirim Pak ya. Buat apa Pak? Bikin jualan. Istrinya mau ulang tahun istrinya. Oh Ya. gitu.
Mau Baik, dilope-lope. Apa Iya, lope-lope? kita lanjut. Sekarang mana yang Fokus. fokus and targeted strategi, targeted karakter. Oke, teman-teman. Scope sudah, approach sudah, fokus belum. Fokusnya mana dan targeted karakternya mana? Silakan. Mengembangkan potensi dirinya. Itu adalah fokus. Fokus. Oke, targeted karakternya di bawahnya ya. Kecerdasan. Ya, memiliki ya gitu-gitu. Benar, benar 100 sekali teman-teman. Jadi Yes, Yeay. Anda boleh minum. Omong. boleh minum, snacknya boleh dimakan. Jadi Snack makan, teman-teman, snack. semakin kita Ular. konsentrasi pada fokus, maka akan semakin on the track ikhtiar kita. Jadi fokus kita adalah mengembangkan potensi diri siswa. Jadi teman-teman, ya, di masa SD MI ini memang teman-teman mereka akan seperti spon. Otaknya itu seperti spon. Kalau spon ditaruh di dalam ember berisi air, sponnya kita angkat, sponnya akan mengembang menjadi berat. Begitu juga otak anak-anak kita, the golden years, tahun-tahun keemasan. Maka kembangkan potensi diri mereka, teman-teman. Kita ketahui ya seperti apa potensi pengembangan mereka. Ada yang mereka punya potensi bagus di olahraga, potensi bagus di matematik, potensi bagus di Al-Qur'an, potensi bagus di kreativitas. Kita cari tahu. Kalau perlu kita minta orang tua murid kita yang berlatar belakang psikolog untuk mengamati mereka, melakukan tes ya psikologi, mengetahui cara belajar mereka, kecerdasan mereka, potensi diri mereka. Memang tes psikologi tidak bersifat permanen. Kenapa? Karena senantiasa berkembang. Dan Pak Imron bisa kita minta tolong tuh Pak Imron. Coba Pak Imron bagaimana potensi anak-anak kita di MI Alam Robbani. Sebab kita fokus mengembangkan potensi dirinya. Jadi ketika gurunya tahu Neil Armstrong punya keinginan kuat untuk ke bulan, maka Neil Armstrong dipersiapkan guru IPA-nya untuk lebih banyak memahami tentang aturan-aturan di alam dengan ketatasuryan. Maka pelajaran seperti matematika dan sains menjadi utama bagi seorang Neil Armstrong karena dia punya kecerdasan di bidang itu. Anak-anak kita kemarin sudah membuktikan juga ada anak-anak binaan Pak Bahar, cerdas Quran. Kalau yang lainnya susah banget 2 juz. Tapi binaan anak buah Pak Bahar ini jangankan 2 juz, 3 juz, 4 juz itu gampang. Masya Allah. Maka Cocok ini mah teman-teman koordinator. mengembangkan potensi dirinya ini penting banget. Maka teman-teman sekali lagi wali kelas pelajari betul anak-anak kita. Minta biodata kepada orang tua. Apakah anak ini mengalami cacat bawaan sejak lahir? Apakah anak ini mengalami kecelakaan di waktu kecil balita? Ya, kapan dia mulai belajar membaca? Apakah dia cadel? Apakah dia di TK punya prestasi? Apa yang menonjol dari Ananda? Jadi teman-teman kita harus mempelajari biodata anak-anak kita kelas 1 sampai kelas 6. Jangan sampai gagal fokus. Sampai gagal. Bahwa fokus kita adalah mengembangkan potensi dirinya. Jadi yang mengembangkan pilihan katanya bukan memastikan potensi diri. Sebab Allah sudah pastikan setiap anak yang lahir 1 triliun sel sarafnya. Berapa banyak Bu Farah sel sarafnya? 1 triliun. Iya, nolnya berapakah? 1 triliun itu? 12. 12. Ini yang meneliti Tony Buzan. Tony Buzan meneliti bahwa setiap bayi yang lahir, semua bayi di seluruh dunia, begitu lahir tersedia 1 triliun sel sarafnya. Luar biasa.
Maka Allah memberikan kepada setiap bayi yang lahir 2 kemampuan. 1, kemampuan bahasa. Makanya nggak aneh. Orang Jawa lahir di Arab, besar di Arab. Lingkungannya pakai bahasa Arab. Maka orang Jawa itu gape, jago berbahasa Arab. Kenapa? Karena lingkungannya berbahasa Arab. Sebaliknya, lahirnya di Arab, besarnya di Indonesia. Nggak pernah mendengar kata-kata bahasa Arab. Ya dia nggak bisa bahasa Arab. Padahal dia lahir di Arab. Teman-teman, kemampuan bahasa. Yang kedua, kemampuan belajar. Setiap bayi lahir, ya Allah sudah anugerahkan kemampuan belajar. Ketika bayi lahir, dia nggak bisa ngomong. Maka Allah kasih kemampuan nangis. Dia nangis. Sang bundanya memahami arti nangis. Mungkin dia haus. Maka diberikan ASI. Ya kan? Anak Bu Farah nangis yang bayi. Maknanya pasti Bu Farah ngerti deh. Walaupun dia belum bisa ngomong. Itulah teman-teman. Tugas kita mengembangkan potensi anak-anak kita. Dan targeted karakter ada berapa tuh jumlahnya? Targeted karakter. Coba dihitung targeted karakternya ada berapa? Yang warna merah. 7. Ada 7. Yang lain? Pertama, Spiritual keagamaan. target karakter adalah kekuatan spiritual keagamaan. Yang negara menyebutnya dengan kompetensi inti 1, sikap spiritual. Jadi kita nih on the track. MI Alam Robbani dan Robbani RA-nya on the track. Kita tanamkan akidah dengan bahasa anak-anak. Kita tanamkan tauhid dalam diri, jiwa, dan benak anak-anak. Kita kenalkan siapa Allah. Makanya kalau di dunia barat mereka heran. Ya, kok anak-anak TK di Indonesia dikenalkan Tuhan ya? Kan Tuhan nggak kelihatan. Itu gimana cara mengenalkan? Maka belajarlah sama Robbani. Bu Sri, Bu Ferry, Bu Intan keren banget. Menghadirkan keyakinan adanya Allah kepada anak-anak kita. Begitu juga teman-teman di MI Alam Robbani. Maka pastikan ini targeted karakter teman-teman. Yang kedua, pengendalian diri. Emosional questioning. Emotional question. Kecerdasan emosional. Pengendalian diri. Jadi teman-teman, Daniel Goleman. Jadi tesis saya Bu Retno waktu S2 dulu adalah pengaruh kecerdasan emosional kepala sekolah dan iklim organisasi sekolah terhadap penjaminan mutu sekolah menengah atas sekota Depok. Tesis saya dapat A. Wow, keren. Jadi pengendalian diri. Ya, kepala sekolah ini penting banget. Bagaimana dia mengenali emosi diri. Kapan dia marah, kecewa, sedih, kapan dia bahagia, kapan dia bersyukur, kapan dia bersabar. Setelah itu dia mengenali perasaan emosi orang lain. Teman-teman, kita bantu anak-anak kita punya pengendalian diri. Makanya teman-teman, Daniel Goleman, penelitian awalnya adalah dia meneliti mana anak-anak yang mampu bertahan untuk mendapatkan permen lebih banyak. Dengan catatan mau menunda keinginannya itu esok hari. Dengan anak-anak yang kepengen permen hari itu juga. Maka puluhan tahun setelah peristiwa itu, Daniel Goleman meneliti anak-anak tersebut. Ternyata anak-anak yang mampu menahan emosinya itu jauh lebih sukses dalam kehidupannya dibandingkan dengan yang lainnya. Maka kita bantu yuk pengendalian diri anak-anak kita. Kepribadian. Anak-anak kita dengan kepribadian dia harus punya konsep diri. Iskariman au mutsyahidan. Itu yang pertama. Kita dorong anak-anak itu untuk mati syahid atau hidup mulia. Pilihannya cuma 2. Kalau dia meninggal, mati syahid. Kalau dia hidup mulia. Itu keren banget teman-teman. Ya, itu orang sukses itu mati syahid, hidup mulia. Yang kedua teman-teman,
kepribadian agar anak-anak punya konsep diri. Ishadu bi annana muslimun. Saksikan aku ini seorang muslim. Saksikan aku ini seorang mukmin. Itulah kepribadian. Kecerdasan, teman-teman. Tentu kecerdasan bukan sekedar IQ, tapi juga yang lainnya. IQ, spiritual quotient, kemampuan bertahan hidup, kecerdasan. Akhlak mulia. Ya, ini juga penting, teman-teman. Ya, penting sekali, teman-teman. Serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah ya, yang mana yang fokus, teman-teman? Apa fokusnya tadi? Cuman satu fokusnya apa? Fokusnya adalah Fokusnya tadi, yang tadi ya, mengembangkan potensi dirinya. Ya, Tenang, saya sudah punya contekan. Potensi dirinya. Bayangkan, teman-teman. Kita udah punya pisang songgo langit. Satu pisang langka. Cakep ya? Aneh. Cakep ya? Pernah Kok hidup. pisangnya ke atas, Pak? Iya, betul. Pernah ada di kita sampai hari ini. Dia Oh, gitu. berbuah dan apa namanya, buahnya ke atas, ke langit, makanya songgo langit. Mana namanya songgo langit? Coba Yang jadikan merah. Ini yang pink. Sebelah kiri. berbelajar Aku buat baru lihat pisang anak-anak pink. ketika grand terapi. Coba dia Ini banana, fokus Ibu. ngelihat pisang songgo langit, Warna pink. lalu minta komentar mereka. Seperti Oh, teman-teman kesannya, oh iya ya, kok bisa ya? Dia tuh menghadap ke langit, betul, Iya, ke atas. betul. Luar biasa. Teman-teman, pohonnya sudah ada di Gimana? MI Alam Robbani. Hah, Yang ada kedua, ya? Oh, pohon pisang yang di bawah ya, Pak ya? iya, Pohon pisang yang di bawah itu. Yang pendek, yang Yang pendek kecil. itu ya? pendek pendek kecil yang udah Oh kecil. iya, berbuah. ntar saya tungguin Udah deh berbuah. berbuahnya. Udah berbuah. Ya udah. Udah. Nah, kemana aja dirimu? Lengokin. Saya nggak merhatiin, Pak. Ada di bawah. Siapa yang kecil. tahu apa Tapi udah begini, Bu. filosofi? Siapa Udah yang begini. tahu filosofi pisang? foto ah. Apa makna filosofi pisang yang dipakai oleh Rahmat Gobel? Panasonic Gobel. Kalau saya baca ya, filosofi hidup dia adalah dia kepengen seperti pohon pisang. Ada yang tahu kenapa dia pilih filosofi hidupnya adalah pohon pisang? Pohon pisang tidak mau mati sebelum berbuah. Oke, good. Apalagi? Iya, sekali doang berbuah. Iya, cuma sekali Apalagi? doang berbuah. Ya. Iya, dia. Iya, sekali doang Sekali doang. mati. Gimana sih? Nanti buah lagi. Iya, dia. Kan Teman-teman. tunasnya. Kita punya insight, yaitu apa? Intellectual legacy. Kita ingin mewariskan kecerdasan kepada anak-anak kita. Al-Quran legacy. Kita ingin memberikan warisan Al-Quran kepada anak-anak kita. Sebagaimana pohon pisang. Betul sekali. Pohon pisang itu menyelesaikan perjalanan hidupnya setelah memberikan buah kemanfaatan kepada anak-anaknya. Jangan pernah, teman-teman, pisang sedang berbuah, lalu tunasnya yang sedang tumbuh, kita pisahkan dari induknya. Maka induk pisang akan mati, lumpuh layu. Saya pernah melakukannya dulu. Saking gemesnya ngelihat pisang nangka lagi berbuah tuh banyak. Muncul tunasnya, saya mau langsung pindahin saya nggak sabaran. Akhirnya mati layu. Maka teman-teman pastiin teman-teman. Kemudian targeted character, lihat. Ini saya ambil foto di RA Robbani di internet, ya, luar biasa teman-teman. Ini adalah target karakter anak-anak kita. 6 hal ini, yuk kita tumbuhkan buat anak-anak kita agar dia memiliki intellectual legacy, menjadi generasi Qurani yang cerdas, kreatif, dan mandiri. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada MC kita yang ganteng dan soleh.
Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Terbang. Tenggorokannya kering. Kasih cincinnya Pak, kasih cincinnya Pak. Kasih cincinnya. Iya. Saya pakai jam dulu ya. Iya. Yang boleh pinjem. Enggak Ya, dong. barangkali ada yang Jam nanya saya. Pak Sawah. Ya Bu, gimana Bu? Barangkali ada yang mau tanya-tanya Pak. Oh iya, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Pak Hartono yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa poin yang saya catat. Dan mudah-mudahan bermanfaat ilmunya bagi saya pribadi, umumnya buat teman-teman semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya sesi tanya jawab, mungkin ada yang sekiranya belum jelas atau belum paham. Nambahin juga boleh, Bu Retno, nambahin, Bu Retno. Nambahin juga boleh, apabila ada yang mau nambahkan. Jangan ngurangin ya, nggak sopan kalau ngurangin. Bertanya boleh, nambahin boleh. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan. Silakan. Ada? Tidak ada? Terima kasih. Kalau tidak Alhamdulillah. ada? Kalau mau nanya boleh. 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 Boleh, 2.000 Bu Bu. Erlin. 2.000 ada tarifnya. 5.000 dikasih Bu Erlin ntar. Ya monggo Bu. 5.000 3 pertanyaan Bu. Terima kasih Pak Syawal. Mau tanya dong Pak Ustadz Suhartono. Silakan Bu. Nah, untuk yang kayak apa namanya interaktif ya di kelas gitu kan, anak diajak untuk berinteraktif. Kalau interaktifnya itu sangat interaktif gitu kan, nah kan nggak mungkin kan kalau misalnya di Zoom itu kan mereka semua bicara gitu kan. Nah kalau kita bilang stop dulu bentar gantian bicaranya gitu kan, siapa dulu yang mau itu gitu kan. Nah, gimana tuh Pak Ustadz Sartono supaya semuanya bisa Nggak usah balik mengeluarkan lagi, nggak ini, apa-apa. tapi Sabar. kita kan juga yang lain juga harus sabar menunggu dan waktu gitu kan, karena kan kita juga ada keterbatasan waktu gitu untuk di Zoom itu. Ya gimana? Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Erlin. Sama-sama. Pertanyaannya sangat bermanfaat tuh. Ya, keren banget. Langsung Jadi, dijawab atau langsung dikumpulin saya dulu, jawab. Pak? Oh, langsung. Monggo. Jadi berdasarkan pengalaman saya untuk kelas 1 ya, Bu Erlin di kelas 1 ya? Kelas 5. Kelas 5, kelas 1 saya Pak. Iya. Untuk yang Kelas kelas rendah, kelas 1, 2, 3, Matikan suaranya matikan. untuk kelas rendah 1, 2, 3, maka kesabaran wali kelasnya harus lebih banyak untuk memberikan kesempatan kepada mereka. Biarin mereka rame dulu, kemudian kalau sudah dianggap cukup, baru kita sampaikan. Adapun untuk kelas 5, di mana mereka sudah kelas tinggi, maka saran saya, aturan main di PJJ via Zoom perlu dilakukan Bu Herlin. Perlu disepakati, tidak usah banyak-banyak. Mungkin 2 hal saja. Pertama, misalnya selama PJJ video di-on-kan. Kecuali yang ada masalah jaringan, boleh video di-off-kan. Dijelasin, sebab dengan video on, maka Ibu seneng ngelihat wajah kalian. Maka kalian menjadi hadir, tidak perlu absen lagi. Misalnya ya. Kemudian kalau videonya off, karena sesuatu yang alasan diterima, misalnya gangguan wifi atau bandwidth-nya kurang gitu, monggo. Kemudian yang kedua misalnya untuk kelas tinggi ya, selain video dihidupkan, maka misalnya aturan yang kedua adalah kalian mengikuti PJJ dengan baik, yakni dengan bertanya atau berpendapat atau nulis di chat gitu. Nah, itu nanti Ibu yang atur waktunya. Nah, nanti Bu Erlin sampaikan. Ya, nanti kesempatan pertama Ibu sampaikan kepada absen huruf A dulu. Setelah itu B, setelah itu C.
kalau pertemuan hari ini anak-anak tidak semuanya jangan khawatir. Kalian masih ada jadwal dengan Ibu Herlin nanti esok hari yang belum berpendapat mulai huruf D, nama kalian yang berhuruf D, E, F, G siap-siap besok gitu. Dan jangan lupa selalu kita memberikan apresiasi. Adapun untuk kelas rendah teman-teman itu saya berpikir bahwa kemudian wali kelas 2, wali kelas 3 coba berembuk gimana caranya ya, gunakan pengalaman yang teman-teman sudah miliki agar anak-anak itu bisa rapi, bisa teratur dalam Zoom. Mungkin kalau teraturnya nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting mereka bisa menyimak dengan baik. Ya. Dan juga jangan lupa kalau kelas 1 itu kan masih kelanjutan TK. Sehingga ciri-ciri anak TK itu masih melekat. Di antaranya adalah rasa ingin tahunya tinggi. Pasti begitu ada laptop dia coba-coba tuh semua. Dia coret-coret tuh wajah Bu Dwi itu. Dia coret-coret tuh. Ya kan? Ya, atau dia berusaha untuk menarik perhatian. Maka teman-teman kita perlu tahu ciri-ciri anak-anak TK yang ke kelas 1. Di antaranya juga ada span of control. Jadi perhatian mereka itu sebentar. Jangankan 10 menit, 5 menit begini aja bertahan itu udah bagus. Ya. Oleh karena itu untuk anak-anak kelas rendah, apalagi kelas 1, ya ngezoomnya jangan terlalu banyak. Dan untuk anak-anak, semua anak-anak, saya mengusahakan ketika sudah 20 menit ngezoom, sesuai arahan dokter mata, Asosiasi Dokter Mata seluruh dunia, agar anak-anak dan kita tidak mengalami fatigue Zoom fatigue, tulisannya fatigue Zoom, kelelahan akibat Zoom, setiap 20 menit gunakan 20, 20, 20. Yuk kita praktekin sekarang. Misalnya kita udah nge-zoom 20, pertama adalah 20 menit. Setiap 20 menit, maka alihkan penglihatan anak-anak dari laptop, dari handphone, ke benda lain. Sejauh 20 meter. Atau 6 kaki. Minta mereka ngelihat. Oke? Ya. Minta mereka melihat. Begitu juga teman-teman. Coba lihat objek selain laptop dan handphone. Kalau saya pohon anggur di rumah tuh lagi berbuah. Kalau Bu Herlin apa? Ngelihat apa? Sejauh 20 kaki atau 6 meter. Kalau di sekolah di ruangan ngelihatnya ke itu pintu. Oke. Pintu doang. Dan 20 terakhir berapa lama melihat benda yang kita tuju? 20 detik. Yuk kita praktik ya. 20, 20, 20. Setelah 20 menit ngezoom, maka cari objek atau benda sejauh 6 meter atau 20 kaki selama 20 detik dan kita berkedip santai aja. Yuk kita lihat. Saya hitung 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kembali ke laptop. Maka retina mata kita tidak lagi menjadi kaku, ya, tidak lagi menjadi terus-menerus ototnya kelihatan gitu, ya, karena lebih leluasa, lebih fleksibel. Itu saran dokter mata yang saya dapatkan dari www.detik.com. Demikian jawabannya Bu Herlin. Monggo Pak Syawal, lanjut. Ya, saya Pak yang kedua nanya. Belum yang Terima lain. kasih Ya. Ustadz Soehartono. Iya, terima kasih Bu Herlin sudah bertanya. Kemudian yang kedua saya mau bertanya Pak. Silakan. Kebetulan kita tadi kelas 6 sudah silaturahmi kedua sama wali murid, luar biasa.
ada satu PR buat saya dan satu PR buat orang tua. Yaitu ada satu anak di kelas 6 itu, tidak usah disebut namanya untuk menjaga kode etik jurnalistik dan sebagainya. Jadi satu anak ini tidak hanya satu guru yang ikuti itu yang tidak tertib, cuman kepada semua guru dia ketika belajar itu kurang tertib. Kurang tertibnya seperti apa? Dia ini belajar mengikuti sebenarnya, tetapi adabnya yang perlu menjadikan PR buat saya dan orang tuanya. Dia ini rebahan, gitu kan, tiduran, gitu kan, bahkan tidurnya sering ditutup kalau tidak ditegur, gitu kan. Ya kita sebagai guru, saya pribadi ketika saya ngajar dia rebahan atau semua, nggak hanya tertuju sama satu orang itu, pada semua, kalau videonya ditutup atau dia tidak sopan duduknya, katakanlah tidak tertib, saya tegur. Nah, cuman tertuju kepada satu anak ini dibandingkan yang lain itu memang beda sendiri, Pak. Bahkan orang tuanya pun sampai kebingungan bagaimana cara memberitahunya. Kalau yang sudah saya lakukan itu di awal kita hari Senin pas pertama itu kita sudah menyampaikan adab-adab belajar, tata tertibnya bagaimana, gitu sudah saya sampaikan. Dan itu setiap di awal Zoom kita ingatkan bahwa tolong Zoom-nya pastikan semua nyala, itu sebelum saya mulai seperti itu. Dan duduk rapi, ya, pakaian sopan, kemudian bermuka manis, gitu kan. Kan kalau bertanya atau izin gunakan bahasa yang sopan, dan tolong jangan memotong pembicaraan atau penjelasan guru. Nggak hanya guru gitu. Terkadang ada teman yang bertanya, terus teman juga yang lain nggak bertanya, itu tunggu dulu teman ini selesai dulu. Apalagi guru ketika menjelaskan jangan dipotong. Tapi ya masih ada yang seperti itu, Pak Hartono. Bagaimana Pak Hartono solusi yang harus saya lakukan? Dan orang tua yang lakukan itu. Apa yang... Oke. Terima kasih Pak Syawal. Ini adalah tantangan buat Pak Syawal selaku wali kelas dan juga guru tematik terpadu. Pertama, Pak Syawal terus bersabar dan sabar terus, Pak. Terus bersabar dan sabar terus sehingga Pak Syawal menjadi tersadar bahwa dengan kesabaran yang Pak Syawal miliki itu akan menjadi pintu keberkahan buat Pak Syawal dan buat mereka. Kedua, Pak Syawal banyak berdoa. Minta kepada Allah dan sampaikan kepada Allah agar Pak Syawal mendapatkan campur tangan Allah di dalam membolak-balikan hati si anak ini dan hati orang tua. Yang ketiga Pak Syawal. Yang ketiga, coba Pak Syawal berdiskusi dengan orang tua. Mencari alternatif baru. Misal, bagaimana kalau setiap PJJ 5 kali didampingi oleh orang tua, di sebelahnya orang tua. Boleh bapak atau boleh ibu. Sehingga Ananda tidak rebahan, Ananda tidak tiduran, Ananda tidak off camera. Jadi didampingi, di sebelahnya persis gitu. Tapi tidak terus-menerus, ya kan? Mungkin 3 kali. Ya, kalau ada perubahan, alhamdulillah. Minta kalau ada perubahan orang tua untuk berikan reward, berikan penghargaan minimal dengan verbal. Aku sebagai ayahmu bangga loh, kamu itu keren. Kamu udah bisa ikut PJJ dengan duduk manis, tidak lagi rebahan, apalagi tiduran. Kamu udah bisa senyum, ya. Kamu jadi anak yang ganteng, soleh banget gitu. Kemudian Pak, yang berikutnya. 4. Ya, bisa juga dilakukan dengan cara pastikan Pak Syawal bisa video call bertiga dengan ayah, bunda, dan anaknya. Isi video call adalah silaturahim. Kemudian yang kedua, Pak Syawal tunjukkan adab yang keliru
dari anak itu. Bukan fisiknya, Pak, tapi adabnya yang keliru. Gitu. Jadi yang Pak Syawal nggak suka, namanya siapa, Pak? Ananda, namanya siapa, Pak? Tidak boleh Oke. tidak usah disebut, Bu. Oke, misalnya Hanif, ya, yang Pak Syawal melihat adab Hanif yang salah, yang tidak baik adalah ketika PJJ Ananda Hanif tiduran. Padahal adab dalam belajar menurut Rasulullah adalah kita bersiap untuk menerima ilmu. Sedangkan kalau situasi tiduran, itu situasi yang membuat kita nggak concern, berleha-leha, itu yang keliru. Jadi Pak Syawal tunjukkan pada saat belajar, jangan tidur-tiduran. Tapi kalau Ananda mau tidur, memang sikapnya harus tiduran. Jangan jadi begini kemudian tidur. Ini kan salah juga. Ya. Gitu, ya. Jadi Pak Syawal tunjukkan ya perilaku yang kelirunya, adab yang salahnya. Kemudian beritahu perbaikannya seperti apa. Mudah-mudahan Pak Syawal dengan begitu ada perbaikan. Dan jangan lupa, sekecil apapun perubahan, jangan ditunda-tunda untuk kita mengatakan, wow keren. Jangan ditunda untuk kita memberikan apresiasi verbal. Jangan ditunda. Gitu. Sebab sekecil apapun perubahan, anak-anak itu perlu mendapatkan penghargaan agar jiwanya tetap terpelihara, optimismenya tetap terpampang di depan, dan satu hal lagi, agar dia bisa membahagiakan kita semuanya. Nah, demikian Pak Syawal pengalaman yang saya lakukan. Saya tambahin Pak Syawal. Ya. Betul, Bu Retno ditambahkan. Enggak, kebetulan saya juga ngajar dia juga gitu. Kayaknya gini Pak Syawal, kita sepakat mulai hari Senin dia nggak boleh di situ lagi. Karena kan itu laptopnya ya? ada di meja, di belakangnya kasur gitu. Iya, ya. benar ya. Ya, itu jadi kita sepakat nih semua guru yang ngajar kelas 6 tolong bilang ke orang tuanya ketika Zoom dia tidak boleh di situ karena memang menggoda banget. Ketika dia ini kan laptopnya nyala, ya udah dia langsung tidur. Itu sempet kan saya foto juga saya kirim ke orang tuanya. Ibu ini lagi Zoom tidur. Kalau sekarang saya triknya bentar-bentar saya panggil. Bentar saya panggil, jadi kan dia nggak sempet tidur kan, dia bentar-bentar saya panggil, artinya suruh jawab pertanyaan suruh apa gitu, mana gitu, seperti itu. Jadi kayaknya kita sepakat deh untuk yang guru kelas 6 dia pada saat Zoom jangan di situ, pasti akan tidur, pasti akan tidur dan menggoda banget. Gitu. Tadi dibahas, ya makasih Bu Rano. Tadi dibahas juga sih, karena itu Pak Syawal katanya dia nggak mau keluar kamar, maunya di kamar terus seperti itu. Saya juga kesusahan Pak Syawal bilanginnya, bahkan sempat marah dan sebagainya gitu. Jadi ternyata orang tuanya selama ini juga Bu berusaha juga untuk mengingatkan anak itu, cuman anaknya memang belum tersentuh gitu. Atau gini, jadi sebelum Zoom hari ini Pak, saya juga besok kalau pas Zoom saya juga akan minta tolong pindah jangan di kamar. Kita yang ngasih instruksi ke dia. Kita juga. Ya tolong ya hari ini kalau nge-Zoom di ruang tamu atau di mana jangan di kamar, kan dia pakai wifi kan, nggak ada masalah. Gitu. Kita yang ini aja Pak, baik-baik kita tegaskan mulai hari ini nggak boleh di kamar yang ada tempat tidur itu. Jadi dia pasti akan tidur. Siap Bu Retno. Terima kasih Bu Retno tambahannya dan Pak Hartono, terima kasih banyak. Itu pertanyaan saya. Boleh nambahin lagi nggak Pak Syawal? Boleh nambahin lagi nggak? Cuma suka ditambahin. Ya kebetulan. Ya kalau saya kan bikin peraturan tuh di kelas 5 kita pakai seragam. Untuk Zoom itu tetap menggunakan seragam. Gitu. Jadi biar kalau misalnya dia pakai seragam sekolah, jadi beda gitu ya dengan dia pakai seragam kayak kaos di rumah gitu kan. Jadi euforianya juga beda gitu kan mereka. Kayak seolah itu mereka di sekolah gitu. Jadi kita menggunakan seragam gitu. Kalau misalnya seragamnya mungkin gak kecilan tentu, mungkin pakai baju muslim yang rapi dan sopan gitu.
Jangan kaos ya. Seperti itu. Iya, artinya dengan Jangan dia kaos seragam gitu. itu, dia tahu bahwa lagi sekolah gitu ya. Iya. Iya, betul. Itu mungkin Kak. Seragam saya kekecilan nih, gimana Bu? Kita ini baju Ya, muslim. yang penting tapi pakai baju muslim, muslim. rapi dan sopan gitu. Seragam saya, Bu. Jadi jangan pakai kaos. Seragamnya Pak Syawal. Iya, Ya, jadi baik, Bu Helen. anak-anak tuh Terima walaupun kasih. di rumah Yap. tapi dia work-nya dia kayak sedang di kelas gitu, sedang di sekolah. Iya, Seperti benar. itu sih mungkin tambahan dari saya. Ya. Makasih Pak Syawal. Terima kasih Bu Helen. Ada tambahan lagi dari Pak Bahar mungkin? Boleh saya menambahkan, Pak? Oh, boleh Pak, boleh. Boleh banget Pak Ya. Imron, silakan. Mohon maaf nih untuk semuanya, saya menambahkan sedikit saja. Mungkin kalau untuk anak tersebut kita pendekatannya secara behavioral. Ini Wah, apa itu, Pak? psikologis. Jadi behavioral itu pendekatan secara si anak itu arahannya kemana. Misalkan contoh dari keahliannya dia dalam segi bidang matematika misalkan. Nah, di situ kita coba untuk di belakang layar itu secara tidak langsung memberikan suatu motivasi yang dia inginkan itu ada di dalam Zoom-nya Pak Syawal misalkan itu contoh. Kayak saya pernah si Reski lah, ini saya sebutkan. Mohon maaf ini semuanya saya menyebutkan nama anak saya sendiri. Jadi seketika pertama kali saya memegang si Reski itu kewalahan, ditambah lagi adanya Panji. Mohon maaf ini sebenarnya maaf banget, maaf. Iya, Pak. Ya, tetapi pas sesudah saya melihat potensi si anak itu dan keinginan dia untuk belajarnya itu seperti apa, saya ikuti dulu. Saya masuki dalam dunianya dia, saya ikuti arahan apa yang dia inginkan. Setelah itu secara pelan tanpa dia sadari kita motivasi biar dia mengikuti kita. Kita tarik secara perlahan, secara kejiwaannya, secara perlahan. Nah, dengan instruksi yang insya Allah kita akan berikan nanti, dia akan memahami secara hati. Jadi bentuknya itu kalau misalkan contoh kita lagi Zoom, Panji tolong duduk dan ini tertib. Nah, seketika kalau memang kita sudah mendapatkan gambar hatinya, apa itu Sar? Iya, Pak Imran lagi bicara Pak itu. Monggo Oke, ya, ya. Monggo. Oke. Ya itu mungkin seperti itu. Jadi kita dekatkan dulu secara hati ke hati si anak tersebut, lalu kita bisa dapat memberikan instruksi untuk si anak tersebut agar anak tersebut itu dapat memahami apa yang kita maksud. Mungkin itu saja Pak Antono. Terima kasih waktunya. Iya, Pak Imran berarti pendekatan keadaan anaknya ya Pak Imran ya? Iya, pendekatan khusus terhadap anaknya. Jadi Pak Syawal tambahin pendekatan behavioristik itu maksudnya pendekatan yang memastikan terjadinya perubahan tingkah laku, Pak. Oh, iya. Karena behavior itu artinya tingkah laku. Begitu ya Pak Imran ya? Ya, begitu. Behavior. Ya, behavior. Pak Hartono, saya tadi ada sedikit masukan dari orang tua. Jadi harusnya jam masuk itu jam 7.30 tapi gurunya baru datang jam 8, baru di Zoom jam 8. Nah, ini bagaimana solusinya gitu. Tapi agak malu juga sih sama orang tua gitu. Bagaimana? Pertama kalau memang itu terjadi karena kelalaian guru, sebaiknya guru tersebut segera minta maaf dan segera menyampaikan akan memperbaiki diri. Mohon maaf Pak Hartono dan Bu Retno. Jadi gini, yang tadi dibilang Ataya itu maksudnya kan di kelas pagi saat tahfiz ya. Memang beberapa kali pada saat Ataya masuk kelas itu dia salah room Bu gitu. Jadi setahu saya Bu Farah itu sudah masuk sesuai dengan jamnya jam 7.30 tepat gitu. Dan selalu sudah mulai pada saat jam pelajaran gitu. Nah, ini sepertinya Ataya ini dia salah masuk room, jadi dia masuknya ke kelas 1 bukannya ke kelas tahfiz seperti itu gitu. Jadi beberapa kali tuh waktu itu seperti itu dia nunggu. Terus akhirnya saya chat kan di grup Bu kok nggak ada gurunya? Loh, ini Bu Farah udah ngaji kok, aku bilang gitu.
udah ngaji ini mungkin Bapak salah room gitu. Terus pas dicek iya ternyata salah room. Jadi sepertinya kondisinya seperti itu Bu, karena beberapa kali waktu itu dan Oh. ada 1-2 anak juga susah masuk room-nya gitu. Jadi kalau untuk kelas tahfiznya itu karena memang kan kita guru-guru muslimnya cuman sama Bu Herlin, saya sama Bu Farah itu kita standby terus di ruang guru. Itu alhamdulillah nggak ada keterlambatan. Jadi jam 7.30 tuh Bu Farah sudah selalu masuk di kelas tahfiz, tetapi memang ada beberapa anak yang nyasar kelas gitu. Jadi jadi masuknya ke kelas 1 bukannya ke room untuk tahfiz seperti itu Bu Retno. Nah, tadi Ke level 1 gitu maksudnya Bu. tadi kok nggak dijelasin di itu Bu Tadi saya mau jelasin Bu Retnonya sudah itu saya nggak enak motong pembicaraan Bu Retno gitu. Tapi tadi saya udah konfirmasi ke beliau kok Bu. Enggak, maksudnya kan kalau ada informasi seperti itu kan artinya kan orang tua lain juga mendengar gitu. Jadi kan orang iya baik. Ini kan yang jelek jadinya nama Bu Farah ya kan orang tahu kelas 1 yang ngajar tahfiz siapa gitu. Tapi saya tadi maksud saya besok kalau ada seperti itu langsung aja diklarifikasi supaya baik Bu. Karena kasihan juga kan nama Bu Farah jadi jelek gitu kan. Iya gitu Bu. Bu Farahnya juga diam aja tadi. Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi ke depan kalau ada hal seperti itu kan kita silaturahim akan selalu terus. Iya baik Bu. Ada hal seperti itu tolong langsung diklarifikasi aja supaya jelas. Iya baik. Oke, terima kasih. Iya sama-sama Bu. Mungkin cukup ya Bu ya, tidak ada pertanyaan lagi. Ditutup pertanyaannya. Karena sudah jam 12.00. Kalau mau bertanya via Japri saja sama Pak Hartono ya. Video call. Langsung di grup. Cukup. Ada tambahan lagi Bu Retno mungkin Pak Hartono ada kesan-kesan? Mungkin dari RA belum ada suaranya Dari Pak. RA belum ada pertanyaan. Oh iya, belum ada mungkin suara dari sama RA. sekali. Ada Bu Sri, Bu Peri, Bu Ismi. Kalau tidak ada mau Dari Bu Sri, Bu Ferry, Bu Ismi, Bu Sri barangkali yang mau disampaikan Bu Sri. Bu Sri gimana? Adifa. masih berasa. Tadi baru pulang subuh dari rumah Bu Intan, jadi masih yang masih gimana ya, masih rada shock. Sedih ya. Iya, kasihan Bu Intan, masih pengennya emang ngedampingin terus ya Bu, tapi kondisi badan saya yang nggak memungkinkan. Jadi masih yang ya Allah. Tapi boleh jenguk ke sana ya Bu Sri ya? Insya Allah kemarin hasil orang rumah negatif semua sih hasilnya. Sampai malam siang juga. Ini mau ke sana sih. Sore aja Bu. Belum pulang Bu Herlin masih di. Oh iya. Belum pulang. Oh gitu belum pulang. Semalam juga. Iya. Gimana ya? Kemarin semalam tuh masih yang jam berapa saya nggak tidur sama sekali. Jagain Bu Intan yang masih shock gitu ya. Tapi alhamdulillah sih udah tadi berangkat udah. Tapi nggak sesek ya Bu Sri? Justru Bu saya takutnya Bu Intannya nyeseknya drop dia. gitu. Jadi malam itu saya hantem air hangat terus kan, teh panas terus. Sampai tadi pagi juga. Karena Bu Intannya memang asma kan Bu, dia kalau udah mulai shock napasnya ngap-ngapan gitu. Jadi saya ngejaga Bu Intan sampai jam berapa ya? Jam 4 baru saya bangunin dia. Mau tidur dihantem air anget. Tadi subuh alhamdulillah udah enakan, baru bisa saya tinggal. Iya. Pokoknya teman-teman jaga kesehatan aja deh. Iya betul. Itu juga Bu Intan juga nggak ngerasain suaminya bukan sakit yang gimana, memang sekeluarga lagi sakit semua gitu ya Bu ya. Jadi memang nggak dirasain sakitnya, masih buka toko juga. 1 jam
Ya hasilnya juga negatif sih kemarin. Hasil swabnya negatif. Alhamdulillah. Ya gitu aja sih teman-teman ya. Ya oke Pak Sawal. Ya, kita selesaiin aja dulu sebentar lagi. Nah, alhamdulillah sudah selesai soal ajarnya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah mengikuti pelatihan guru bersama Pak Hartono. Dan kita ikut berbelasungkawa dengan musibah yang sama Bu Intan. Mudah-mudahan Intan termasuk min ahli khair dicatat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hingga menjadi husnul khotimah. Amin. Amin. Dan kita semua, untuk kita semua mohon jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa imun dan imunnya penting harus kita tambah ya. Imun dan imun. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak. Saya ucapkan kepada teman-teman semua, mohon maaf Bu Rono, Pak Agus dan semuanya kalau kata-kata saya kurang pantas karena ya Anda cukup Pak Bu Rono ya, Pak Hartono ya, kita tutup dengan hamdalah. Jangan lupa foto ya. Iya, tutup dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya mohon maaf. Foto dulu, foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto. Ya, monggo. Bu Indah. Bu. Assalamualaikum. Pasar, mana fotonya Pasar? Oke. Foto. Ayo, aku yang foto ya. Monggo Bu, yang sudah ada saja Bu. Oke. Bu Bara. 1, 2, 3 cheese. Bu Bara. 1, 2, 3 cheese. Lagi 1, 2, 3. Anak Bu, nangis Bu. Anak nangis Bu. Anak nangis. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Semuanya ya. Semuanya. Sehat semuanya. Assalamualaikum. Tutup ya. 1, 2, 3 tutup. Oh, tutup kayak foto. Tutup keren cheese. Udah gaya. Saya disuruh nutup ini.